Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Mungkin suatu ketika perlu kita membahas sebuah kitab judulnya Qunutus Subhi Laisa Bibid'ah. Judulnya Qunut Subuh itu bukan bid'ah. Tapi apa mukhtalaf perkara yang diperselisihkan. Gitu ya. Itu apa namanya pilihan saja. Itu perkara yang diperselisihkan. Ya. Jadi dalam madzhab Syafi'i Qunut subuhnya sebelum ruku. Dalam madzhab Maliki qunut subuh. Madzhab Syafi'i qunut subuhnya setelah ruku ya, i'tidal. Dalam madzhab Maliki qunut subuh sebelum ruku. Maliki. Kalau Syafi'i sudah ruku, setelah i'tidal. Dalam madzhab Hambali tidak pakai qunut. Ya sebenarnya dalilnya sama, dalilnya sahih. Ya dua-duanya sama. Ya ini tentang Nabi SAW tidak pernah meninggalkan qunut subuh sampai beliau wafat. Nah yang jadi pembahasan kan yang dimaksud dengan qunut itu apa? Ada dua makna. Makna yang pertama qunut berdiri membaca doa. Dan makna yang kedua qunut berdiri memanjangkan bacaan Al-Quran. Paham di sini ya? Jadi ada dua makna qunut itu. Yang pertama adalah qunut berdiri panjang atau berdiri membaca doa. Yang kedua qunut berdiri membaca Al-Quran. Nah di sana nanti ada perbedaan makna. Yang satu memaknai dengan makna yang pertama, maka ada qunut subuh. Yang satu memaknai dengan makna yang kedua, maka sholat subuh panjang dengan memanjangkan bacaan Al-Quran. Jelas di sini ya. Maka tidak ada masalah kita sholat di belakang saudara kita kaum muslimin yang bermadzhab Syafi'i yang qunut subuh. Ya silakan qunut subuh. Ya silakan mengangkat tangan. Kira-kira jenengan dikon jadi imam melok qunut subuh atau enggak? Monggo Pak, wah ini jenengan jadi masuk kemudian ditelok, oh jenggote wis putih, ki ustad paling ngerek, gitu ya. Akhirnya kemudian disuruh jadi imam. Monggo, kira-kira jenengan qunut subuh atau enggak? Ya keliru sampean, gitu ya. Langsung medenteng mencurang sing mburi ya. Ya makanya qunut subuh, nggak ada masalah, nggak apa-apa begitu. Ya qunut subuh. Ya kita sholat di masjid yang qunut ya kita qunut ya. Kalau itu yang saya pahami seperti itu ya. Kalau saya masih sholat di masjid yang qunut subuh, maka saya qunut subuh ikut jadi makmum ya jadi makmum. Angkat tangan ya angkat tangan, ngamini ya ngamini. Kalau saya disuruh ngimami ya tak kunuti. Ya tak kunuti. Nggak ada masalah karena ini termasuk perkara yang mukhtalaf. Ya ikhtilaf mu'tabar. Baik kalau kita di masjid sendiri ya memilih yang rajih menurut ilmu kita, yaitu apa? Tidak qunut subuh dengan qunut pemahaman doa lama, tapi qunut dengan cara apa? Memanjangkan bacaan sholat, bacaan Al-Quran. Paham di sini ya? Insyaallah. Paham ya? Paham ya? Ya sekalipun mungkin jenengan kalau bertanya kepada yang lain mungkin dengan ada jawaban yang lain juga. Ya. Walhasil lalu saling menghormati dan jangan pernah menabrakkan antara satu ustadz dengan ustadz yang lain jawabannya. Itu bukan termasuk bagian dari adab para penuntut ilmu. Misalkan tanya kepada yang lain, Ustaz, saya kemarin tanya kepada Ustaz Fulan, jawabannya begini. Wah, ini memang ngedut ini. Ini tidak boleh, bukan termasuk adab. Bukan begitu adabnya penuntut ilmu. Jelasnya insya Allah.